Indonesia, negara dengan 0% sumber daya alam, tercatat sebagai satu-satunya negara yang menyelamatkan dunia. Seluruh dunia kini dilanda guncangan. Fasilitas kilang minyak di Amerika dan Eropa satu persatu berhenti beroperasi, menyebabkan kapasitas produksi harian lenyap hingga ratusan ribu barel. Cadangan global jatuh ke level terendah dalam 20 tahun terakhir, dan harga minyak mentah meroket tak terkendali. Namun, di tengah kekacauan ini, Indonesia, sebuah negara tanpa sumber daya alam, secara mengejutkan, melesat ke peringkat pertama dunia. Para pakar di Eropa meremehkannya sebagai ilusi sesaat. Namun, yang lebih mengejutkan, bahan bakar aftur yang menyelamatkan pesisir barat Amerika ternyata adalah buatan Indonesia. Bagaimana bisa sebuah negara yang tidak menghasilkan setetes pun minyak bumi mampu menyelamatkan dunia? Dan bahan bakar masa depan seperti apa yang telah mereka siapkan? Inilah awal dari keajaiban Indonesia yang kini diakui dunia. Halo, saya Robert Wilson, seorang jurnalis spesialis energi dari Amerika. 540.000 barel. Itulah kapasitas produksi minyak yang hilang dari Amerika dalam satu hari. 400.000 barel. Angka yang hilang dari Eropa dalam periode yang sama. Di hadapan papan elektronik di Bundaran HI Jakarta yang saya lihat melalui siaran langsung di Times Square, New York, saya merasa sesak napas melihat cadangan produk minyak dunia yang anjlok ke level terendah dalam 2 dekade. Angka-angka merah yang terus merosot itu seolah menjadi detak jantung ekonomi global yang melemah. Tepat pada saat itulah, sebuah pertanyaan dari David, pemimpin redaksi saya, mengubah segalanya. David melemparkan grafik tingkat pertumbuhan ekspor energi Indonesia ke meja saya dan bertanya, bagaimana mungkin negara yang tidak punya minyak bisa mencetak angka seperti ini? Saya pun terheran-heran. Volume ekspor dalam grafik itu melonjak drastis hingga 300% dibandingkan tahun sebelumnya. Reaksi rekan-rekan jurnalis ekonomi dari Wall Street saat saya mengangkat topik ini sewaktu makan siang masih teringat jelas. Mereka semua tertawa sinis. Berapa lama negara tanpa minyak itu bisa bertahan? Ujar mereka dengan nada meremehkan. Michael, secara khusus, menunjuk dengan nada tak percaya. Anggaran pertahanan Indonesia hanya 50 miliar dolar, tapi biaya impor minyak mereka 3 kali lipatnya. Malam itu, saat lembur di kantor saya di Manhattan, saya menelusuri data tentang Indonesia dan menemukan angka yang mengejutkan. Volume impor minyak Indonesia mencapai 3 miliar barel per tahun, atau lebih dari 8 juta barel per hari. Berapa lama sebuah negara yang harus mendatangkan semua pasokan itu dari luar negeri bisa bertahan? Percakapan saya melalui konferensi video dengan John Smith, seorang analis energi, masih terngiang di telinga. John menyebut Indonesia sebagai titik lemah Achilles dalam ketahanan energi. Sebuah struktur yang pasti akan runtuh hanya dengan sedikit gejolak di Timur Tengah. Saya setuju dengannya. Namun, angka tidak pernah berbohong. Nilai ekspor produk minyak Indonesia naik 40% dari tahun sebelumnya, dan secara khusus, volume ekspor aftur mereka menduduki peringkat pertama di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah pernyataan dari Sarah Thompson, pakar energi dari stasiun TV besar Amerika, membuat kepala saya semakin pusing. Sarah memperingatkan, jika Indonesia runtuh, seluruh rantai pasokan energi Asia akan goyah. Analisisnya menyebutkan bahwa negara-negara Asia lainnya akan terkena imbas berantai. Kata-kata Michael tentang negara yang menghabiskan 3 kali lipat anggaran pertahanannya untuk minyak terus berputar di kepala saya. Namun, rasa penasaran saya juga semakin besar. Saya harus mengungkap rahasia bagaimana negara yang tak punya setetes pun minyak ini mampu mengguncang pasar energi dunia. 3 hari kemudian, di Forum Energi Internasional di Jenewa, saya berharap bisa menemukan kebenaran tentang Indonesia di tempat berkumpulnya para pakar energi dunia ini. Namun, saat pembicara pertama naik ke podium, suasana ruangan menjadi dingin. Dia adalah Lars Johansson, seorang pelobi dari industri kilang minyak Eropa. Tatapan dinginnya menyapu para hadirin sebelum ia mulai berbicara. Johansson menyebut pencapaian Indonesia baru-baru ini sebagai ilusi sesaat. Ia tertawa sinis, mengatakan bahwa negara tanpa sumber daya itu hanya sedang bermain menjadi negara adidaya energi. Dari kursi penonton, saya merasakan sesuatu yang aneh saat mendengarkannya. Terasa ada semacam psikologi defensif dalam kata-katanya. Industri kilang Eropa memang sedang diambang kehancuran. Raksasa kimia Jerman mencatat kerugian 6 miliar euro tahun lalu.
dan perusahaan minyak besar Belanda juga mulai melakukan restrukturisasi di divisi kilangnya. Sebaliknya, pada periode yang sama, Indonesia mencatatkan surplus terbesar dalam sejarah dari ekspor produk minyaknya. Nada suara Johansen mulai diwarnai kemarahan. Ia menuduh Indonesia mengambil keuntungan sepihak. Ia meremehkan mereka, mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki teknologi energi sejati dan hanya memanfaatkan keuntungan geografis antara Timur Tengah dan Asia. Gumaman mulai terdengar di antara para hadirin. Saat itu, tanpa sadar, saya mengangguk. Saya pikir apa yang dikatakannya benar. Apa hebatnya teknologi mengimpor minyak mentah dari Arab Saudi, mengolahnya, lalu menjualnya ke negara-negara tetangga. Johansen kemudian menunjukkan data ketergantungan minyak Indonesia. Rasio swasembada energi mereka hanya beberapa persen, dan ia menekankan bahwa sebagian besar sisanya bergantung pada impor. Negara seperti ini, berapa lama bisa bertahan dalam krisis energi? Tanyanya retoris. Yang paling berkesan adalah pernyataan terakhirnya. Kesuksesan Indonesia tak lebih dari kembang api yang akan padam dalam sekejap. Mereka akan menjadi negara pertama yang runtuh saat krisis energi yang sesungguhnya datang, tegasnya. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Saat rehat kopi, percakapan saya dengan para jurnalis lain pun senada. Pierre, seorang wartawan dari Prancis berkata, Indonesia mengklaim berperan sebagai hub energi, tapi pada akhirnya mereka hanyalah makelar. Ia penuh keyakinan bahwa teknologi sejati ada di Eropa. James, seorang penulis ekonomi Inggris, juga menunjukkan bahwa sebesar apapun fasilitas kilang Indonesia, semua itu akan menjadi tumpukan besi tua tak berguna jika pasokan minyak mentah terputus. Saya pun setuju dengan mereka. Pikiran bahwa negara tanpa sumber daya tidak akan bisa bertahan lama mendominasi benak saya. Sesi tanya-jawab setelah presentasi Johansen juga dipenuhi pendapat serupa. Seorang pakar energi Norwegia menganalisis bahwa Indonesia hanya memanfaatkan ceruk pasar yang tercipta akibat sanksi terhadap Rusia. Mereka hanya mengisi kekosongan pasokan. Seorang eksekutif perusahaan energi Italia bahkan lebih pedas. Ia mengkritik perusahaan kilang Indonesia karena mengeksploitasi celah regulasi lingkungan yang longgar untuk menyerang pasar Eropa. Ini persaingan yang tidak adil, katanya. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya merasa yakin. Kesuksesan Indonesia pastilah fenomena sesaat. Mana mungkin negara yang tidak punya setetes pun minyak bisa bersanding dengan raksasa energi dunia. Malam itu, dalam email yang saya kirim ke kantor pusat di New York, saya menulis, melalui liputan di Indonesia, saya akan membongkar ilusi ini. Saya bertekad untuk melaporkan secara langsung dari lokasi keruntuhannya. 2 hari setelah kembali dari Jenewa ke New York, David memanggil saya. Saat saya membuka pintu kaca kantor redaksi di lantai 47 markas kami di Manhattan, David menatap saya dengan ekspresi serius. Ia langsung ke pokok persoalan. Saya ditugaskan ke Indonesia untuk meliput pasar kilang minyak Asia. Secara resmi, tujuannya adalah untuk memahami kondisi hub energi Asia, tetapi saya tahu niat sebenarnya. Berita-berita positif tentang energi dari Indonesia belakangan ini terlalu banyak. Media ekonomi Wall Street dan kantor berita besar semua menyoroti pertumbuhan industri kilang Indonesia. David berkata ada keluhan dari pembaca yang merasa bingung. Sambil menepuk pundak saya, David berkata, tolong pastikan fakta yang akurat di sana. Ia menekankan perlunya analisis objektif tentang keberlanjutan industri kilang Indonesia. Namun, dari tatapan matanya, saya membaca pesan yang berbeda. Sejujurnya, setelah forum di Jenewa, skeptisisme saya terhadap Indonesia semakin besar. Kata-kata Johansen terus terngiang. Gagasan bahwa negara tanpa sumber daya yang berlagak seperti raksasa energi adalah sebuah lelucon. Sore itu, saat memesan tiket pesawat, saya sudah menyusun judul berita di kepala saya. Ilusi industri kilang Indonesia atau tanda-tanda pecahnya gelembung. Saya merasa memiliki misi untuk menyampaikan kebenaran kepada para pembaca. Saat makan siang dengan rekan jurnalis, Andrew, dan menceritakan tentang perjalanan dinas saya ke Indonesia, reaksinya sangat berkesan. Andrew berkata dengan nada tak percaya, Indonesia menghabiskan 150 miliar dolar setahun hanya untuk impor minyak. Berapa lama struktur seperti itu bisa bertahan? Mark, seorang reporter senior di desk ekonomi, memiliki pandangan serupa. Ia mengingatkan betapa rapuhnya Indonesia saat krisis Lehman Brothers tahun 2008.
Dengan tingkat ketergantungan energi setinggi ini, krisis lain bisa datang kapan saja, ia memperingatkan. Malam sebelum keberangkatan, saat merapikan data tentang Indonesia, saya menemukan fakta yang mencengangkan. Statistik menunjukkan bahwa ketergantungan impor energi primer Indonesia mencapai lebih dari 95%, salah satu yang tertinggi di dunia. Saya tidak bisa mengerti bagaimana negara seperti ini bisa menjadi negara pengekspor energi. Yang lebih mengejutkan adalah sumber minyak mentahnya. Ketergantungan pada Timur Tengah melebihi 70%. Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Irak semua adalah wilayah yang tidak stabil secara politik. Jika masalah terjadi di sana, Indonesia tidak akan berdaya. Di dalam taksi menuju bandara, saya semakin yakin, Indonesia pastilah sebuah fatamorgana yang tampak megah dari luar. Negara tanpa setetes minyak, yang berpura-pura menjadi raksasa energi sama saja seperti membangun istana di atas pasir. Saat duduk di dalam pesawat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya membuka laptop. Saya berniat menulis draft artikel lebih awal. Judulnya sudah saya tentukan. Wajah sebenarnya dari mitos energi Indonesia. Sambil menatap Samudra Pasifik dari jendela, saya bersumpah dalam hati. Saya akan membongkar ilusi ini di Indonesia. Saya akan menangkap momen keruntuhannya secara gamblang dan menyampaikan kebenaran kepada pembaca. Saya bertekad untuk menunjukkan bagaimana mimpi kosong sebuah negara tanpa minyak akan hancur berkeping-keping. Selama penerbangan 20 jam itu, satu keyakinan tertanam kuat di benak saya. Saat kembali dari Indonesia, saya pasti akan membawa sebuah artikel yang penuh dengan kenyataan pahit. 3 jam setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, saya sudah berada di kawasan industri Cilegon, Banten. Setelah berganti kereta komuter dan bus, kesan pertama saya terhadap tempat ini adalah keterkejutan total. 1,3 juta barel. Angka kapasitas pengolahan minyak mentah per hari terpampang di papan elektronik di depan saya. 15 menara distilasi menjulang ke langit seperti gedung pencakar langit. Skala sebesar ini bahkan belum pernah saya lihat di kompleks kilang minyak Houston, Texas. Saya terdiam sejenak. Seorang pemandu lokal bernama Budi Santoso menghampiri dan menyapa saya. Pak Budi adalah seorang veteran yang telah bekerja di kawasan industri ini selama 20 tahun. Penjelasannya membuat saya semakin takjub. Satu kompleks milik sebuah perusahaan minyak besar saja mampu mengolah 840.000 barel per hari setara dengan seluruh kapasitas kilang di Inggris. Dan masih banyak perusahaan minyak besar lainnya yang berkumpul di sekitarnya. Saat berdiri di depan menara distilasi dan mendongak, saya merasa pusing. Struktur raksasa setinggi puluhan meter itu beroperasi 24 jam tanpa henti. Uap panas yang mengepul dari puncaknya tampak seperti napas naga raksasa. Ketika Pak Budi membawa saya ke ruang kendali, saya kembali terkejut. Ratusan monitor memenuhi seluruh dinding. Para insinyur menatap layar komputer seolah sedang mengendalikan pesawat luar angkasa. Sistem otomasi canggih seperti ini hanya pernah saya lihat beberapa kali di Amerika. Yang paling mengejutkan adalah efisiensi prosesnya. Tingkat ekstraksi dari minyak mentah menjadi bensin, solar, hingga aftur mencapai lebih dari 95%. Saya hanya bisa mengangguk saat diberitahu bahwa ini adalah standar tertinggi di dunia. Dengan bangga, Pak Budi berkata, aftur yang diproduksi di sini diekspor hingga ke pesisir barat Amerika. Sebagian besar aftur yang digunakan di Bandara Internasional Los Angeles berasal dari Cilegon ini. Seketika, bulu kuduk saya berdiri. Saat berkeliling kompleks, saya menemukan satu hal menakjubkan lagi. Tingkat kecanggihan fasilitas lingkungannya. Unit desulfurisasi, peredam nitrogen oksida, hingga instalasi pengolahan air limbah, semuanya dipersenjatai dengan teknologi terkini, mampu memenuhi standar lingkungan Eropa yang ketat tanpa masalah. Ketika tiba di area tangki penyimpanan, saya benar-benar terdiam. Tangki-tangki penyimpanan minyak mentah raksasa berdiameter lebih dari 80 meter berjejer tak berujung. Menurut Pak Budi, tempat ini saja bisa menyimpan 30 juta barel. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki cadangan yang jauh melampaui standar 90 hari. Fasilitas pelabuhannya juga luar biasa. Dermaga yang mampu menampung 3 kapal tanker super besar sekelas 300.000 ton secara bersamaan. Kecepatan pemompaan mencapai lebih dari 10.000 barel per jam. Dengan efisiensi ini, mereka bisa memproses minyak mentah dari Timur Tengah dengan sangat cepat. Yang paling mengejutkan adalah fasilitas penelitian dan pengembangannya.
Sebuah laboratorium untuk mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan berada tepat di tengah kompleks. Saya bisa melihat mereka sedang mempersiapkan biofuel, hidrogen, dan bahan bakar berkelanjutan lainnya. Dalam perjalanan kembali ke hotel di Jakarta sore itu, saya merasa bingung. Semua ini sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Indonesia, negara tanpa minyak, justru memiliki teknologi dan skala yang lebih maju daripada Amerika. Di kamar hotel, saya membuka laptop untuk merangkum apa yang saya lihat, tapi itu tidak mudah. Draft artikel yang sudah saya tulis terasa begitu jauh dari kenyataan. Pikiran bahwa ini adalah level yang bahkan belum pernah saya lihat di Amerika terus berputar di kepala saya. Malam itu, dalam laporan lapangan pertama yang saya kirim ke kantor pusat di New York, saya menulis, saya telah menyaksikan fasilitas yang sistematis dan canggih, jauh melampaui ekspektasi. Namun saya menambahkan, meskipun begitu, kelemahan mendasarnya kemungkinan besar tidak berubah. Hari kedua di Banten, saya menuju lokasi pemuatan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok. Saya di sana untuk menyaksikan proses pemuatan yang dimulai sejak pukul 6 pagi. 600,000 ton. Itulah jumlah aftur yang diekspor ke Amerika dalam sebulan. 3 kapal tanker raksasa berlabuh berjajar. Di lambung kapal, nama-nama perusahaan minyak global seperti Chevron, ExxonMobil, dan BP tertulis dengan jelas. Saat itu saya menyadari sesuatu. Seorang petugas pelabuhan, Agus Wijaya, menjelaskan kepada saya bahwa aftur ini akan menuju Los Angeles, San Francisco, dan Seattle. Fakta yang mengejutkan, 29% dari kebutuhan aftur di pesisir barat Amerika dipasok oleh Indonesia. 29% pangsa pasar nomor 1 di dunia. Kata-kata Pak Agus membuat saya tercekat. Bagaimana bisa negara tanpa setetes minyak menopang Amerika? Saya tidak bisa mempercayainya. Adi Nugroho, manajer tim ekspor sebuah perusahaan minyak besar yang saya temui di lokasi, memberikan informasi yang lebih mengejutkan. Volume ekspor aftur meningkat 340% dibandingkan tahun lalu. Seiring pulihnya industri penerbangan pasca pandemi, permintaan aftur berkualitas tinggi meledak. Yang paling mengesankan adalah kualitas aftur buatan Indonesia yang diakui sebagai yang terbaik di dunia. Ketika saya mendengar angka-angka seperti kandungan belerang di bawah 0,0001% dan tingkat pemurnian pengotor 99,9%, saya hanya bisa mengangguk kagum. Dengan kualitas ini, standar ketat Eropa pun bisa dilewati dengan mudah. Pak Adi berkata dengan bangga, maskapai Amerika menyukai bahan bakar kami bukan hanya karena harga. Mereka menilainya unggul dalam segala hal, kinerja mesin, efisiensi bahan bakar, dan standar lingkungan. Pemandangan di pelabuhan lain bahkan lebih luar biasa. Terminal ekspor produk minyak yang tersusun rapi seperti kontainer, membentang sejauh mata memandang, rata-rata 150.000 ton produk minyak dikirim ke seluruh dunia dari sini setiap hari. Statistik ekspor yang ditunjukkan oleh Kepala Pelabuhan sungguh mencengangkan. Nilai ekspor produk minyak Indonesia tahun lalu menjadi yang terbesar kedua setelah sektor manufaktur, bahkan melampaui sektor-sektor tradisional lainnya. Sambil membentangkan peta, ia menjelaskan, tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau produk minyak kami. Tentu saja pesisir barat Amerika, negara tetangga di Asia, bahkan sampai ke Eropa. Yang paling mengejutkan adalah volume yang melewati Singapura. Produk minyak buatan Indonesia diekspor kembali dari Singapura ke India, Timur Tengah, hingga Afrika. Ini berarti bahkan Singapura, yang dikenal sebagai hub produk minyak Asia, bergantung pada produk Indonesia. Dalam perjalanan kembali, saya mengunjungi sebuah perusahaan kilang yang memiliki hubungan erat dengan modal dari Timur Tengah. Skalanya juga di luar imajinasi. Kapasitas pengolahan 660.000 barel per hari, dilengkapi dengan unit hydrocracker residu terbaru. Manajer ekspor perusahaan itu, Watanabe Takuya, seorang ekspatriat Jepang, memberitahu saya fakta menarik. Perusahaan induk mereka, sebuah perusahaan minyak nasional Timur Tengah, justru mengimpor kembali produk minyak bernilai tinggi yang diproduksi di Indonesia. Struktur di mana mereka menyerahkan minyak mentah dan membeli kembali produk jadi sungguh luar biasa. Menurut penjelasannya, daya saing industri kilang Indonesia terletak pada fasilitas pengolahan kompleks mereka. Kemampuan untuk memproduksi berbagai produk bensin, solar, aftur, nafta, hingga aspal secara bersamaan dari minyak mentah adalah yang terbaik di dunia. Sore itu, di dalam kereta cepat menuju Jakarta, saya merasa bingung.
Indonesia yang saya lihat sangat berbeda dengan yang saya kenal. Negara tanpa minyak ini justru menyelamatkan Amerika. Dalam pesan yang saya kirim ke kantor pusat melalui ponsel, saya menulis dengan jujur. Situasinya sama sekali berbeda dari yang diperkirakan. Indonesia bukan sekadar negara pengolah, melainkan berperan sebagai hub energi global. Mungkinkah ini terjadi? Indonesia menyelamatkan Amerika. Semua prasangka saya hancur berkeping-keping pada saat itu. Hari ketiga di Jakarta, sebuah berita mengejutkan datang. Pertemuan OPEC Plus mengumumkan keputusan untuk meningkatkan produksi. Dari IKSI 85 per barel menjadi IKSI 62, harga minyak mentah anjlok 27% dalam satu hari. Saya tegang saat melihat berita dari kantor berita di sebuah kafe di kawasan SCBD. Laporan kilat terus mengalir bahwa Arab Saudi memutuskan untuk meningkatkan produksi sebesar 1 juta barel per hari. Tepat pada saat itu, ponsel saya berdering. Itu Lars Johansson dari Jenewa. Suaranya penuh kemenangan. Prediksi saya benar kan? Indonesia sudah tamat, katanya dengan sombong. Analisisnya, dengan jatuhnya harga minyak mentah, margin pengolahan akan menyusut, dan industri kilang Indonesia tidak akan bisa bertahan. Ia secara khusus menekankan kerentanan struktural Indonesia. Struktur pengadaan minyak mentah yang sepenuhnya bergantung pada impor membuatnya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga. Ia meramalkan bahwa meskipun harga minyak turun, kerugian persediaan akan sangat besar. Begitu telepon Johansson selesai, saya bergegas ke pusat keuangan. Ekspresi Hendra Gunawan, seorang analis sekuritas yang saya temui di sana, tampak muram. Saham-saham terkait minyak di Indonesia anjlok semua, katanya cemas. Sambil menunjukkan data penurunan harga saham, ia menjelaskan bahwa kekhawatiran investor sedang meluas. Yang lebih parah adalah laporan dari bank investasi asing. Sebuah bank besar menurunkan prospek industri kilang Indonesia menjadi negatif. Bank lain pun mengambil sikap serupa. Saat itu, saya berpikir mungkin kata-kata Johansson benar. Secanggih apapun fasilitas dan teknologinya, mungkinkah struktur yang sepenuhnya mengimpor bahan baku bisa bertahan dari fluktuasi harga? Saya dihubungi oleh Biro Asia, sebuah stasiun TV besar Amerika. Mereka meminta wawancara telepon darurat tentang kondisi industri kilang Indonesia. Saya menjawab dengan hati-hati. Kesulitan jangka pendek diperkirakan akan terjadi. Malam itu, saya bertemu dengan para jurnalis energi lokal di sebuah restoran. Ada beberapa wartawan dari media besar. Ekspresi mereka juga muram. Mereka memberitakan bahwa para petinggi industri kilang mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah menghadapi jatuhnya harga minyak. Seorang jurnalis menunjukkan kekhawatiran yang lebih spesifik. Titik impas, break-even point. Rata-rata perusahaan kilang Indonesia adalah sekitar 65 per barel. Dengan harga saat ini, kerugian tidak bisa dihindari. Jika kerugian valuasi persediaan diperhitungkan, situasinya akan lebih serius. Data yang ditunjukkan rekannya sangat mengejutkan. Nilai total persediaan 4 perusahaan kilang besar Indonesia mencapai 15 miliar dolar. Jika harga minyak turun lebih dari 20 dolar, potensi kerugian bisa mencapai lebih dari 3 miliar dolar. Kembali ke hotel, saya membuka laptop dan mengirim email kepada Johansson. Saya mengakui bahwa prediksinya tampaknya benar. Saya mulai merasa bahwa mitos kesuksesan energi Indonesia mungkin adalah sebuah ilusi. Suasana dalam konferensi video dengan rekan-rekan di Wall Street pun serupa. Michael menggelengkan kepala dan berkata, "Sudah kuduga, negara tanpa sumber daya punya batasnya." Andrew menyarankan agar saya segera menyelesaikan liputan dan pulang. Malam itu, dalam laporan yang saya kirim ke New York, saya menulis dengan jujur. Jatuhnya harga minyak mentah telah mengungkap batasan struktural industri kilang Indonesia. Beberapa hari ke depan akan menjadi momen krusial. Harga minyak terakhir yang saya periksa sebelum tidur turun hingga 0,58 per barel. Kata-kata Johansson terus terngiang di kepala saya. Minyak mentah sudah runtuh, giliran Indonesia berikutnya. Apakah Indonesia bisa melewati krisis ini? Atau akankah mereka benar-benar runtuh seperti prediksinya? Saya tertidur dengan perasaan cemas. Pagi hari ketiga setelah jatuhnya harga minyak, saya berada di depan kantor pusat sebuah perusahaan minyak besar di Jakarta. Dengan secercah harapan terakhir, saya datang untuk liputan pamungkas. 13,6. Angka yang tertulis di materi presentasi yang saya terima di resepsionis membuat saya membeku. Margin kilang, yang kemarin hanya 0,4, melonjak 2,5 kali lipat dalam satu hari. Bambang Irawan, Kepala Divisi Perencanaan Strategis, menyambut saya.
Wajahnya cerah, bahkan penuh semangat. Saat itu, saya sadar telah melewatkan sesuatu yang penting. Pak Bambang mulai menjelaskan dengan tenang. Jatuhnya harga minyak mentah justru menjadi angin segar bagi industri kilang Indonesia. Dengan biaya bahan baku yang turun drastis, selisih dengan harga jual produk yaitu margin kilang meningkat pesat. Yang paling mengejutkan adalah cara pandangnya terhadap selisih harga minyak mentah dan bensin. Ia mengatakan bahwa Indonesia berada di posisi paling menguntungkan di dunia. Berkat premi Asia, harga produk jadi relatif stabil. Grafik yang ditunjukkan Pak Bambang benar-benar mengejutkan. Titik impas industri kilang Indonesia ternyata hanya sekitar 0,20 per barel. Dengan harga minyak saat ini di 0,58, mereka memiliki margin keamanan hampir 3 kali lipat. Yang lebih menakjubkan adalah karakteristik pasar Asia. Minyak mentah dari Timur Tengah ke Asia memiliki premi karena biaya transportasi, tetapi saat mengekspor produk jadi, premi ini menjadi lebih besar. Keuntungan geografis dimaksimalkan dalam struktur ini. Cerita yang saya dengar saat pindah ke perusahaan minyak lain, bahkan lebih menarik. Berkat fasilitas pengolahan terbaru kompleks hydrocracking residu, mereka bisa mengubah minyak mentah berkualitas rendah menjadi produk berkualitas tinggi. Semakin rendah harga minyak mentah, justru semakin besar margin keuntungan mereka. Tim perencanaan strategis perusahaan itu memberikan angka spesifik. Selisih harga antara minyak berat dan ringan adalah sekitar 0,15 per barel, dan perusahaan kilang Indonesia bisa mengubah seluruh selisih itu menjadi keuntungan berkat teknologi mereka. Seorang direktur di perusahaan lain mengungkapkan fakta yang lebih mencengangkan. Dalam 3 hari terakhir, volume pesanan baru meningkat 200% dibandingkan bulan sebelumnya. Ini adalah bukti bahwa para pembeli dunia semakin menginginkan produk Indonesia, terutama pesanan dari maskapai di pesisir barat Amerika yang membanjir. Dengan pulihnya industri penerbangan akibat harga minyak yang lebih rendah, permintaan aftur berkualitas tinggi melonjak, dan Indonesia mendominasi permintaan ini. Data yang saya konfirmasi di kantor pusat perusahaan berpemilik modal Timur Tengah sungguh fenomenal. Margin kilang di kawasan Asia mencetak rekor tertinggi dalam sejarah, 3 kali lebih tinggi dari Eropa atau Amerika. Menurut kepala tim keuangan mereka, margin laba operasi perusahaan kilang Indonesia telah melampaui 15%, 5 kali lipat dari rata-rata industri kilang global. Dengan profitabilitas seperti ini, krisis apapun bisa mereka lewati. Saat kembali ke pusat keuangan dan memeriksa suasana pasar saham, semuanya telah berubah total. Saham-saham minyak yang tadinya anjlok, kini serentak meroket di sore hari. Satu perusahaan naik 15%, yang lain bahkan melonjak 18%. Ketika saya bertemu kembali dengan analis Hendra Gunawan, ekspresinya telah berubah 180 derajat. Dengan wajah ceria, ia menjelaskan daya saing struktural industri kilang Indonesia. Dengan suara bersemangat, ia mengakui, "Saya telah meremehkan kekuatan sejati industri kilang Indonesia. Saya tidak pernah menyangka jatuhnya harga minyak justru menjadi keuntungan terbesar bagi mereka." Malam itu, saya menelepon Johansson. Saya sampaikan bahwa prediksinya salah total. Awalnya ia tidak percaya, tetapi akhirnya ia kehabisan kata-kata. Di kamar hotel, saya membuka laptop dan mulai menulis artikel. Judulnya sudah saya tentukan, "Jatuhnya harga minyak justru menjadi sayap bagi Indonesia." Ini adalah sebuah pembalikan yang menyegarkan, di mana semua prasangka dan prediksi hancur berkeping-keping. Pada hari terakhir liputan saya di Indonesia, saya berada di sebuah lembaga penelitian di Puspiptek, Serpong. Apa yang saya lihat di sini adalah masa depan yang di luar imajinasi. Kapasitas cadangan strategis Indonesia. Angkanya lebih dari 2 kali lipat standar 90 hari dari Badan Energi Internasional, IEA. Ini berarti sistem keamanan energi yang paling aman di dunia. Saat itu, saya sadar telah sepenuhnya salah menilai Indonesia. Seorang peneliti bernama Rahmat Hidayat mengantar saya ke fasilitas bawah tanah. Sebuah pangkalan bawah tanah seperti gua raksasa terbentang di depan saya dengan kapasitas penyimpanan 30 juta barel. Dan fasilitas seperti ini ada di 17 lokasi di seluruh negeri. Dengan bangga, Pak Rahmat menjelaskan bahwa cadangan strategis Indonesia juga menempati peringkat keempat terbesar di dunia secara absolut setelah Amerika, Tiongkok, dan 1 negara lain. Jika mempertimbangkan populasi dan skala ekonomi, secara efektif ini adalah level tertinggi di dunia. Namun,
Kejutan sebenarnya menanti setelah itu. Kunjungan ke fasilitas produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan, atau yang biasa disebut SAF, Sustainable Aviation Fuel. SAF adalah bahan bakar inti bagi industri penerbangan masa depan. Lini produksi SAF di kawasan industri Cilegon sungguh fenomenal. Kapasitas produksi bioaftur yang dibuat dari bahan baku minyak jelantah dan lemak hewani mencapai 200.000 ton per tahun, skala terbesar di Asia. Data yang ditunjukkan oleh kepala tim produksi sangat menakjubkan. SAF yang diproduksi Indonesia memainkan peran sentral dalam pencapaian target netral karbon maskapai-maskapai Eropa. Lufthansa, Air France KLM, semuanya menggunakan SAF buatan Indonesia. Yang paling mengesankan adalah teknologinya. Teknologi produksi SAF Indonesia dinilai sebagai yang terbaik di dunia. Ketika saya mendengar bahwa efek pengurangan karbonnya lebih dari 80% dibandingkan aftur konvensional, saya hanya bisa berdecak kagum. Fasilitas produksi hidrogen yang saya lihat di pabrik perusahaan besar lain juga luar biasa. Kapasitasnya mampu memproduksi 30.000 ton hidrogen per hari, cukup untuk 2 juta mobil hidrogen. Menurut Kepala Divisi Hidrogen, Indonesia sedang memimpin ekonomi hidrogen dunia, dengan teknologi terbaik dari produksi, transportasi, hingga penyimpanan. Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon, CCS, milik perusahaan lain, juga mencengangkan. Dengan teknologi ini, mereka bisa menangkap 1 juta ton CO2 per tahun, setara dengan emisi dari 200.000 mobil. Seorang peneliti di sana memberitahu saya fakta menarik. Teknologi CCS Indonesia diakui sebagai salah satu dari 3 kekuatan teknologi teratas di dunia, sejajar dengan Norwegia dan Belanda. Kekuatan sebuah negara sains dan teknologi tercermin dalam teknologi lingkungannya. Kunjungan terakhir saya adalah ke Lembaga Riset Teknologi Energi Terpadu. Teknologi biofuel generasi berikutnya yang sedang dikembangkan di sini benar-benar futuristik. Teknologi membuat aftur menggunakan alga, seperti dalam film fiksi ilmiah. Menurut seorang peneliti, teknologi ini bisa dikomersialkan dalam 10 tahun. Jika itu terjadi, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor minyak dan bisa memproduksi bahan bakarnya sendiri. Sebuah prospek yang luar biasa. Dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, saya merenungkan minggu yang telah berlalu. Indonesia, yang saya remehkan sebagai negara tanpa setetes minyak, ternyata berada di garis depan inovasi energi. Mereka tidak hanya menjadi raksasa pengolahan, tetapi juga bersiap untuk mendominasi energi masa depan. Di lounge bandara, saat menulis artikel terakhir, saya tidak bisa menahan rasa takjub. Judulnya sudah saya tentukan, Negara Tanpa Setetes Minyak Kini Mendominasi Masa Depan. Saat pesawat lepas landas menuju New York, saya memiliki perspektif yang sama sekali baru tentang Indonesia. Mereka bukanlah korban dari kutukan sumber daya, melainkan negara yang menciptakan berkah dari ketiadaan sumber daya. Sambil menatap Samudra Pasifik, saya menyadari satu fakta. Negara tanpa setetes minyak telah menjadi jantung energi dunia. Ironisnya, saya yang datang untuk mencari lokasi keruntuhan, justru menemukan masa depan. Saat itu, seorang pramugari mendekat dan berkata, "Bapak, bahan bakar pesawat yang kita naiki saat ini juga buatan Indonesia." Saya hanya bisa tersenyum. Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan, baik di bawah kaki saya maupun di langit seluruh dunia. Liputan yang dimulai dengan sinisme dan prasangka, berakhir dengan kekaguman dan rasa hormat. Perjalanan saya dimulai dari sebuah asumsi. Tidak mungkin ada masa depan cerah bagi negara tanpa sumber daya. Saya datang ke negeri ini untuk mencari bukti dari keyakinan dingin itu. Namun, buku catatan saya tidak terisi dengan catatan kehancuran yang saya prediksi. Yang tergambar di sana adalah sebuah cetak biru indah yang penuh harapan akan masa depan, yang ditenun oleh kebijaksanaan dan kerja keras manusia. Pabrik-pabrik raksasa yang bernapas hening seperti makhluk hidup. Para teknisi dengan tatapan serius di depan monitor yang tak terhitung jumlahnya. Dan semangat yang ulet dan tangguh yang mengubah krisis yang mengguncang dunia menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan. Apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri dan rasakan adalah kehangatan manusia dan kisah tentang semangat pantang menyerah di balik angka-angka kering. Kita seringkali menilai sesuatu hanya dari apa yang terlihat. Apakah kekayaan hanya diukur dari jumlah sumber daya di bawah tanah atau besarnya angka? Kisah ini seolah bertanya kepada kita dengan tenang. Bukankah kekayaan sejati bersemayam dalam kekuatan untuk percaya pada masa depan, kekuatan untuk bergandengan tangan dengan sesama,
dan semangat penjelajahan untuk menemukan jalan baru di tengah kesulitan apapun. Negara tanpa setetes minyak frasa yang saya ucapkan dengan nada meremehkan sebelum berangkat, kini bergema di hati saya dengan gaung yang sama sekali berbeda dan hangat. Ya, justru karena mereka tidak memiliki apa-apa, mereka harus menciptakan, mereka harus memeras otak, mengasah teknologi, dan menatap masa depan yang lebih jauh dari siapapun. Itu bukanlah bukti kelemahan, melainkan sinyal dimulainya era baru yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Dari jendela pesawat menuju New York, sambil menatap lautan biru dan langit yang tak berujung, saya menyadari satu fakta. Kekuatan sayap yang menopang badan pesawat yang berat ini dan membawa saya pulang juga merupakan buah dari kebijaksanaan yang lahir di negara itu. Dunia kita mungkin memang berjalan seperti itu. Banyak pemikiran dan usaha yang tak terlihat melintasi batas negara, saling terhubung dan saling menopang. Kisah apa yang tersembunyi di sekitar Anda saat ini? Mungkin di tengah pemandangan sehari-hari yang kita anggap biasa, ada seberkas cahaya kecil yang diam-diam menerangi masa depan. Yang terpenting adalah memiliki tatapan lembut untuk menyadarinya, dan keinginan untuk membesarkan cahaya itu dengan tangan kita sendiri. Perjalanan kita menuju masa depan baru saja dimulai. Terima kasih banyak telah menyaksikan hingga akhir.